Ketika kita lahir, kita adalah lembaran putih yang sudah penuh dengan potensi. Tidak ada instruksi manual, tidak ada panduan tertulis yang harus diikuti. Tubuh kita tahu bagaimana bernapas, bagaimana menangis untuk meminta bantuan, dan bagaimana menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Ada keajaiban dalam cara kehidupan itu sendiri mengalir secara alami melalui kita, tanpa usaha atau perjuangan. Namun, seiring waktu, kita diajarkan untuk mematuhi aturan, untuk memenuhi harapan, dan untuk membentuk diri kita sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh masyarakat. Dalam proses ini, kita sering kehilangan sentuhan dengan suara asli di dalam diri kita, suara yang berbicara tentang kebebasan, kreativitas, dan keberadaan murni. Seperti seorang pemahat yang terlalu banyak mengukir, kita mulai kehilangan bentuk asli kita. Tugas hidup sejati bukanlah untuk menjadi sesuatu yang baru, tetapi untuk kembali kepada diri sendiri. Ini adalah proses menjadi, yang justru lebih mirip melucuti, membebaskan diri dari lapisan yang mengaburkan hakikat sejati kita. Bayangkan dirimu sebagai cahaya terang yang bersinar di dalam lentera kaca. Seiring waktu, kaca itu menjadi buram oleh debu dan kotoran. Kita sering mengira bahwa cahaya kita telah redup, bahwa kita kehilangan sesuatu yang esensial. Namun, kenyataannya, cahaya itu tidak pernah berhenti bersinar. Hanya tertutup oleh lapisan-lapisan yang tidak kita sadari. Lapisan ini bisa berupa kepercayaan terbatas, trauma masa lalu, atau tekanan sosial untuk menjadi seperti orang lain. Kita menciptakan pelindung emosional agar tidak terluka, tetapi tanpa sadar, pelindung itu juga menutup jalan kita menuju kebahagiaan sejati. Setiap kali kita merasa terjebak, tertekan, atau kehilangan arah, itu bukan karena kita rusak, melainkan karena kita terpisah dari inti diri kita. Dan inti itu tidak pernah hilang. Ia selalu ada, menunggu kita untuk membersihkan debu dan menemukan kembali kilauannya. Salah satu kesalahan terbesar yang kita buat adalah melihat kehidupan sebagai perlombaan. Siapa yang bisa mencapai lebih banyak, siapa yang bisa menjadi lebih baik. Dalam keinginan untuk menjadi yang terbaik, kita sering lupa bahwa hidup itu sendiri adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ketika kita berhenti sejenak untuk merenung, kita mungkin menyadari bahwa semua yang kita kejar sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kita tidak membutuhkan validasi dari luar untuk merasa cukup. Seperti pohon yang tidak berusaha menjadi pohon yang lebih baik, kita dipanggil untuk menjalani hidup dengan cara yang sama, mengizinkan diri kita berkembang sesuai dengan ritme alami kita. Bayangkan setetes air laut, tampaknya kecil, terisolasi, dan tidak signifikan. Namun, jika kita memperhatikan lebih dalam, tetesan itu mengandung esensi yang sama dengan samudera tempatnya berasal. Begitu pula kita sebagai manusia. Kita sering merasa terpisah, kecil, bahkan tidak berarti dalam luasnya alam semesta. Tetapi, seperti tetesan air, kita membawa esensi alam semesta dalam diri kita. Ini bukan sekadar perumpamaan. Sains modern mengungkapkan bahwa setiap atom dalam tubuh kita pernah menjadi bagian dari bintang yang meledak miliaran tahun yang lalu. Kita bukan hanya berada di alam semesta. Kita adalah alam semesta yang menyadari dirinya sendiri. Spiritualitas, dalam pengertian terdalamnya, bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita. Ia adalah sifat dasar kita, seperti gravitasi yang tak terelakkan, menarik kita kembali ke hakikat kita. Kita sering berpikir bahwa spiritualitas hanya muncul dalam meditasi yang mendalam, doa yang khusyuk, atau ritual sakral. Namun, kenyataannya, spiritualitas hadir bahkan dalam detak jantung kita, dalam tarikan napas pertama di pagi hari, dan dalam senyum spontan yang tak direncanakan. Ia adalah aliran energi yang terus-menerus ada, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Seperti gelombang radio yang terus-menerus bergetar di udara, spiritualitas selalu hadir. Kita hanya perlu menyesuaikan frekuensi kita untuk mendengarnya. Keajaiban ini bisa dirasakan dalam hal-hal sederhana. Aroma tanah basah setelah hujan, rasa syukur yang muncul tanpa alasan, atau keheningan yang melingkupi hati di tengah kekacauan. Setiap momen adalah portal menuju spiritualitas, jika kita cukup hadir untuk menyadarinya.
Seringkali kita merasa terpisah dari sesuatu yang lebih besar karena pikiran kita menciptakan dualitas antara saya dan yang lain, antara dunia material dan dunia spiritual. Tetapi, seperti gelombang yang tak terpisah dari lautan, kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber kita. Hanya pikiran yang mencoba menciptakan ilusi itu. Pikiran, meskipun alat yang luar biasa, bisa menjadi penghalang terbesar kita. Ia sibuk menilai, membandingkan, dan mencoba memahami segala sesuatu melalui logika, sehingga melupakan realitas sederhana yang hanya bisa dirasakan, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan pada saat yang sama, kita adalah keseluruhannya. Spiritualitas bukanlah tentang melarikan diri dari dunia. Sebaliknya, ia tentang menyadari keajaiban dalam hal-hal biasa. Ketika Anda menatap mata seseorang dan melihat jiwa di balik matanya, itu adalah spiritualitas. Ketika Anda mendengar aliran angin di antara pepohonan dan merasa seolah Anda adalah bagian darinya, itu adalah spiritualitas. Tidak ada ruang atau waktu di mana spiritualitas absen. Ketika Anda membasuh wajah Anda dengan air dingin di pagi hari, atau bahkan ketika Anda sedang menghadapi kesulitan besar, spiritualitas ada di sana. Seperti latar belakang yang tak berubah di balik setiap adegan hidup Anda. Kita tidak perlu mencari spiritualitas. Kita hanya perlu berhenti, diam, dan mendengarkan. Ketika kita melakukan ini, dunia berubah dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Langit tidak lagi hanya langit. Ia menjadi cerminan dari keagungan yang ada dalam diri kita. Orang-orang di sekitar kita tidak lagi sekadar orang lain. Mereka menjadi cerminan dari keberadaan yang sama yang mengalir melalui kita. Spiritualitas bukan tentang menemukan sesuatu. Ia adalah tentang mengingat bahwa kita sudah terhubung, kita sudah utuh, dan kita sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Seperti samudra yang tak pernah kehilangan tetesannya, Anda adalah spiritualitas itu sendiri. Dan setiap momen, setiap tarikan napas, adalah undangan untuk menyadarinya. Spiritualitas adalah tema yang luas, seringkali dibalut oleh asumsi dan kesalahpahaman yang justru membuatnya terasa jauh dari jangkauan. Kita membangun mitos yang menciptakan jarak antara diri kita dan pengalaman spiritual yang sebenarnya sangat dekat. Seperti kabut yang menyembunyikan keindahan matahari pagi, mitos-mitos ini menghalangi kita untuk merasakan keajaiban yang sudah ada dalam diri kita. Saat kabut ini memudar, yang tersisa hanyalah kebenaran yang murni dan tak terbantahkan. Mitos 1. Spiritualitas memerlukan positivitas yang terus-menerus. Banyak yang percaya bahwa spiritualitas berarti selalu tenang, damai, dan bahagia. Namun kenyataannya, spiritualitas sejati adalah tentang hadir secara autentik dengan apapun yang muncul dalam hidup. Baik itu kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Bayangkan lautan yang luas. Lautan tidak menolak gelombang yang besar atau kecil, yang liar atau tenang. Ia menerima semuanya tanpa syarat. Begitu pula dengan kehidupan kita. Emosi bukanlah musuh yang harus dihindari. Mereka adalah guru yang membawa pesan penting. Neuroscience modern mendukung ini. Menekan emosi negatif hanya memperkuat intensitasnya. Sebaliknya, menerima perasaan apa adanya, tanpa melabelinya sebagai baik atau buruk, memungkinkan kita untuk melepaskan beban yang tak perlu. Dalam keheningan penerimaan, kita menemukan kedamaian sejati. Mitos 2. Harus menghindari dunia material. Spiritualitas sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan meninggalkan kehidupan duniawi, seperti uang, pekerjaan, atau benda materi. Tetapi, ini adalah pemisahan yang tidak perlu. Semua yang ada di sekitar kita adalah ekspresi dari satu kesadaran yang sama. Secangkir kopi di pagi hari, aroma hujan di sore hari, hingga tumpukan tagihan yang menanti, semuanya adalah bagian dari kehidupan spiritual. Pendekatan Tantra, misalnya, mengajarkan bahwa kehidupan sehari-hari adalah jalan menuju pencerahan. Bahkan sains melalui fisika kuantum menunjukkan bahwa segala sesuatu pada level terdalamnya adalah energi yang saling terhubung. Jadi, tidak ada yang hanya material. Semua adalah bagian dari keajaiban yang lebih besar. Mitos 3. Proses spiritualitas bersifat linier.
Kita sering membayangkan perjalanan spiritual sebagai perjalanan menaiki tangga, dari satu tingkat kesadaran ke tingkat berikutnya. Namun, kenyataannya, perjalanan ini lebih seperti spiral. Penuh lompatan tak terduga dan putaran yang kembali ke titik awal dengan wawasan baru. Contoh yang paling sederhana adalah transformasi air. Ketika berubah dari es menjadi cair, lalu menjadi uap, proses itu tidak terjadi secara bertahap, melainkan melalui lompatan kuantum. Sama halnya dengan kita, pencerahan tidak selalu datang perlahan. Ia sering tiba-tiba, dalam bentuk wawasan mendalam yang mengubah segalanya. Ketika kita berhenti memaksakan progresi linier, kita membebaskan diri untuk menikmati setiap momen perjalanan ini. Baik itu tampak seperti langkah maju, mundur, atau berputar di tempat. Mitos 4. Anda membutuhkan seorang guru atau otoritas eksternal. Guru dapat menjadi pemandu yang luar biasa, tetapi mereka bukanlah sumber kebijaksanaan sejati Anda. Kebijaksanaan itu ada di dalam diri Anda, seperti benih yang hanya perlu disiram untuk tumbuh. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk terus berubah dan beradaptasi, membuktikan bahwa kita mampu menemukan jalan kita sendiri. Meskipun seorang guru bisa menunjukkan peta, perjalanan tetap harus dilalui oleh Anda sendiri. Percayalah pada suara batin Anda, pada intuisi yang sering berbisik lembut. Dalam keheningan hati, Anda akan menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kecuali diri Anda sendiri. Mitos 5. Spiritualitas memerlukan latihan harian yang intensif. Spiritualitas tidak mengharuskan Anda menghabiskan berjam-jam bermeditasi atau melakukan ritual yang rumit. Ia dapat ditemukan dalam momen-momen kecil, dalam setiap tarikan napas, dalam perhatian yang Anda berikan saat minum secangkir teh, atau dalam langkah pelan Anda di taman. Pendekatan Zen mengajarkan bahwa kebijaksanaan ditemukan dalam keheningan, bukan dalam pencapaian eksternal. Momen-momen sederhana, seperti mendengarkan angin atau menyaksikan daun yang jatuh, dapat menjadi pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Spiritualitas adalah tentang hadir di sini dan sekarang, bukan tentang mencoba menjadi seseorang yang berbeda. Ketika kita membebaskan diri dari mitos-mitos ini, kita mulai melihat spiritualitas sebagaimana adanya. Sesuatu yang alami, sederhana, dan selalu ada dalam setiap momen kehidupan kita. Tidak ada langkah besar yang diperlukan, hanya keberanian untuk menyadari apa yang sudah ada. Seperti langit yang tetap biru di balik awan, spiritualitas Anda tetap utuh di balik keraguan dan kesalahpahaman. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melihat ke dalam dan mengizinkan kebenaran itu bersinar. Anda tidak perlu mencari keajaiban. Anda adalah keajaiban itu sendiri. Setiap hari kita menjalani hidup yang penuh rutinitas, bangun tidur, bekerja, makan, dan tidur lagi. Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sering terabaikan, potensi luar biasa yang sudah ada di dalam diri kita. Potensi ini bukan sesuatu yang harus diciptakan, ditemukan, atau dicari di luar sana. Ia sudah ada, seperti benih yang hanya membutuhkan perhatian dan kesadaran untuk bertumbuh menjadi pohon yang megah. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kita, pada tingkat paling mendalam, adalah kumpulan ruang kosong yang penuh dengan potensi. Partikel subatom yang membentuk tubuh kita tidak pernah statis. Mereka adalah energi murni yang terus berubah, bergetar, dan menciptakan realitas kita. Dalam tradisi kuno, konsep ini sering disebut sebagai akasha, ruang fundamental yang menjadi sumber dari semua yang ada. Sama seperti awan yang menggantung di langit adalah ekspresi dari udara dan uap air, begitu pula hidup kita adalah ekspresi dari potensi alamiah ini. Artinya, setiap momen adalah kesempatan untuk mewujudkan sesuatu yang baru. Setiap keputusan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Anda adalah pencipta realitas Anda, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Potensi dalam diri kita bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia muncul secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui cara-cara sederhana, namun mendalam yang seringkali kita anggap remeh. Berikut adalah 3 cara utama potensi ini menyatakan diri. 1. Kelembutan alami. Saat Anda merasa empati terhadap penderitaan orang lain,
Itulah potensi alamiah Anda berbicara. Kelembutan ini adalah salah satu ekspresi terdalam dari spiritualitas. Ia adalah kekuatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita sendiri. Empati adalah bahasa hati, dan melalui bahasa ini, kita menciptakan harmoni di dunia yang sering kali terasa kacau. Ketika Anda membantu seseorang, bahkan dengan tindakan kecil seperti mendengarkan, Anda tidak hanya membuat perbedaan bagi orang itu, Anda juga menyelaraskan diri Anda dengan potensi alamiah Anda. 2. Rasa keindahan. Pernahkah Anda merasa kagum melihat matahari terbenam, mendengar musik yang menyentuh hati, atau menyaksikan bunga yang bermekaran? Rasa keindahan ini adalah pengakuan terhadap realitas esensial Anda. Keindahan bukan hanya sesuatu yang kita lihat, ia adalah cerminan dari kedalaman jiwa kita. Ketika Anda menghargai keindahan di sekitar Anda, sebenarnya Anda sedang menghargai diri Anda sendiri, bagian dari Anda yang tak terbatas, abadi, dan selaras dengan alam semesta. 3. Kebijaksanaan alami. Berapa kali Anda merasa bahwa intuisi pertama Anda benar, bahkan sebelum logika mencoba membantahnya? Itu adalah kebijaksanaan alami Anda. Ia bukan berasal dari pikiran, tetapi dari hati, dari tempat yang lebih dalam yang tidak memerlukan alasan atau pembuktian. Kebijaksanaan ini seringkali berbisik lembut, bukan berteriak. Ia memandu Anda ke arah yang benar, jika Anda cukup tenang untuk mendengarkannya. Setiap kali Anda mempercayai intuisi Anda memperkuat hubungan dengan potensi sejati Anda. Kehidupan bukanlah serangkaian peristiwa acak. Ia adalah panggung tempat potensi Anda menari. Tetapi untuk melihat tarian ini, Anda harus hadir. Kesadaran adalah kunci yang membuka pintu menuju potensi ini. Setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi ekspresi spiritualitas Anda. Saat Anda menyapa seseorang dengan tulus, memasak dengan cinta, atau bahkan hanya menarik napas dengan penuh kesadaran, Anda sedang menghidupkan potensi ini. Fisikawan kuantum mengungkapkan bahwa partikel hanya menjadi nyata ketika diamati. Begitu pula dengan potensi Anda, ia hanya muncul ke permukaan ketika Anda sadar akan keberadaannya. Potensi Anda tidak membutuhkan panggung besar untuk bersinar. Ia ada dalam hal-hal kecil, momen-momen sederhana yang sering kita abaikan. Misalnya, saat Anda mendengar tawa anak-anak di taman, itu adalah pengingat akan kebahagiaan yang tanpa syarat. Ketika Anda menatap langit malam yang penuh bintang, itu adalah cerminan dari kedalaman batin Anda. Bahkan dalam kesulitan, ketika Anda memilih untuk tetap maju dengan hati terbuka, itulah potensi Anda yang paling murni muncul. Potensi Anda tidak terpisah dari siapa Anda. Ia adalah inti dari keberadaan Anda. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyadarinya. Anda hanya perlu berhenti, diam, dan hadir. Ketika Anda mulai melihat diri Anda bukan sebagai manusia yang terbatas, tetapi sebagai keajaiban yang tak terbatas, hidup Anda berubah. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang perlu ditaklukkan, tetapi sebagai taman bermain tempat Anda bisa menciptakan, mencinta, dan menjadi. Setiap momen adalah pintu menuju potensi Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berani melangkah melewati pintu itu? Hidup seringkali terasa seperti labirin, penuh dengan jalan bercabang, dinding yang menghadang, dan rasa tersesat. Namun, apa yang jika jalan keluar dari labirin itu bukan tentang menemukan pintu, melainkan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar terkunci? Potensi sejati Anda bukan sesuatu yang terpisah dari Anda. Ia adalah siapa Anda pada esensinya. Tapi bagaimana kita membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan, kekhawatiran, dan kesibukan? Jawabannya adalah dengan mempraktikkan kesadaran, sebuah jendela yang membawa Anda keluar dari autopilot dan ke dalam keajaiban hidup. Kesadaran bukanlah sekadar alat, ia adalah cara hidup, sebuah kompas yang memandu Anda kembali ke pusat diri Anda. Kesadaran adalah seni melambat di dunia yang terus berlari. Dalam keheningan, kita menemukan suara paling jernih. Dalam jeda, kita menemukan kekuatan paling besar. Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk mempraktikkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari Anda, membawa potensi Anda ke permukaan.
1. Kesadaran pagi. Pagi hari adalah kanvas kosong, penuh dengan kemungkinan. Namun, seringkali kita mengisinya dengan kekhawatiran, kebisingan, atau segera meraih ponsel untuk memeriksa dunia luar. Sebelum Anda melakukan itu, berikan diri Anda hadiah berupa momen keheningan. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan diri Anda hanya menjadi. Rasakan tubuh Anda, perhatikan pikiran yang muncul tanpa menilainya, dan sadari bahwa Anda adalah lebih dari sekadar agenda hari itu. Momen ini bukan hanya tentang memulai hari Anda dengan tenang, tetapi tentang mengingat siapa Anda. Pagi adalah waktu terbaik untuk menyelaraskan diri Anda dengan potensi Anda sebelum dunia mulai memanggil perhatian Anda. 2. Koneksi dengan alam. Alam adalah guru yang paling jujur dan paling sederhana. Pohon tidak pernah mencoba menjadi lebih dari sekadar pohon. Sungai tidak pernah berusaha mengubah arah alirannya. Dalam keheningan alam, kita diingatkan bahwa kita juga merupakan bagian dari harmoni yang sama. Luangkan waktu untuk berjalan di taman, duduk di bawah pohon, atau hanya memperhatikan burung yang berkicau. Ketika Anda mengamati alam tanpa usaha, Anda akan menyadari bahwa kehidupan juga bisa mengalir seperti itu. Koneksi ini bukan hanya menyegarkan, ia adalah pintu masuk ke dalam potensi sejati Anda. 3. Mendengarkan dalam keheningan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, mendengarkan adalah tindakan yang radikal. Namun, mendengarkan bukan hanya tentang suara dari luar, ia juga tentang mendengarkan diri Anda sendiri. Setiap hari, luangkan waktu untuk duduk diam dan hanya mendengarkan. Dengarkan detak jantung Anda, ritme napas Anda, dan suara-suara di sekitar Anda. Dalam keheningan, Anda akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum Anda sadari. Keheningan adalah ruang di mana potensi Anda berbicara, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui kehadiran. 4. Pelepasan dengan sadar. Tekanan, kekhawatiran, dan rasa bersalah seringkali menumpuk seperti beban yang tak terlihat. Tetapi, apa yang terjadi jika Anda hanya berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri? Apa yang bisa saya lepaskan sekarang? Tidak semua hal membutuhkan solusi atau perlawanan. Kadang-kadang, melepaskan adalah tindakan paling kuat yang bisa Anda lakukan. Pelepasan bukan tentang menyerah. Ia adalah tentang membebaskan diri dari ikatan yang tidak lagi melayani Anda. Dalam pelepasan, Anda menciptakan ruang bagi potensi baru untuk muncul. Kesadaran bukanlah sesuatu yang harus Anda tambahkan ke hidup Anda. Ia adalah cara untuk merasakan hidup Anda dengan lebih utuh. Ketika Anda benar-benar hadir, setiap tindakan menjadi penuh makna. Bahkan hal-hal yang paling sederhana, seperti mencuci piring atau menyeduh kopi, bisa menjadi ekspresi spiritualitas Anda. Ketika Anda mulai melihat hidup Anda sebagai ekspresi dari potensi Anda tidak lagi terjebak dalam rutinitas. Setiap momen menjadi kesempatan untuk menciptakan, untuk memberi, dan untuk tumbuh. Anda tidak lagi hidup dengan autopilot. Anda hidup dengan penuh kesadaran, di setiap langkah, di setiap napas. Dunia modern penuh dengan gangguan, ponsel, pekerjaan, dan tekanan sosial. Tetapi kesadaran tidak berarti Anda harus meninggalkan semua itu. Justru, ia adalah tentang hadir sepenuhnya di dalamnya. Saat Anda berada di rapat, dengarkan dengan penuh perhatian, bukan hanya pada kata-kata, tetapi pada energi yang ada di ruangan. Ketika Anda bersama keluarga atau teman, hadir sepenuhnya, bukan hanya tubuh Anda, tetapi juga pikiran dan hati Anda. Ketika Anda merasa stres, alih-alih melawan, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran di balik ini? Mengintegrasikan kesadaran berarti hidup dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, bukan dengan ketakutan atau penilaian. Hidup dengan potensi Anda bukan tentang menciptakan perubahan besar atau menjadi seseorang yang baru. Ia adalah tentang kembali ke diri Anda yang sejati, yang sudah ada sejak awal. Ketika Anda mulai menyadari dan mengintegrasikan potensi Anda akan menemukan bahwa kehidupan sehari-hari tidak lagi terasa membosankan atau membebani. Setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh. Setiap interaksi menjadi kesempatan untuk terhubung. Dan setiap momen, betapapun kecilnya, menjadi ekspresi dari keajaiban yang Anda bawa dalam diri Anda. Jadi, langkah pertama Anda bukanlah mencoba menjadi sesuatu yang lebih.
Langkah pertama Anda adalah berhenti, melihat ke dalam, dan menyadari, saya sudah cukup. Saya sudah memiliki semua yang saya butuhkan untuk menjalani hidup ini dengan penuh potensi. Hidup adalah sebuah pencarian. Kita mencari makna dalam keberhasilan, mencari kebahagiaan di balik pencapaian, dan mencari jawaban atas pertanyaan besar yang terus menghantui hati kita. Namun, apa yang kita cari seringkali terasa seperti oasis di padang pasir, selalu tampak di kejauhan, tetapi menghilang ketika kita mendekatinya. Namun, bagaimana jika pencarian ini hanyalah sebuah permainan pikiran? Bagaimana jika apa yang kita cari tidak pernah benar-benar hilang, tetapi sudah ada di dalam diri kita sejak awal? Dalam bab terakhir ini, kita akan menggali kebenaran ini. Sebuah realisasi yang sederhana namun transformatif. Anda sudah apa yang Anda cari? Bayangkan lautan luas yang tenang. Setiap gelombang yang muncul di permukaan membawa karakteristiknya sendiri. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beriak lembut, dan ada yang pecah dengan keras di tebing. Namun, setiap gelombang tetap membawa esensi lautan. Gelombang tidak pernah terpisah dari sumbernya. Ia adalah lautan itu sendiri, dalam bentuk yang sementara. Demikian pula Anda. Semua pencarian Anda, perjuangan Anda, kebahagiaan Anda, dan kesedihan Anda hanyalah gelombang di permukaan. Esensi Anda adalah lautan itu sendiri, tak terbatas, penuh potensi, dan selalu hadir. Menyadari hal ini adalah inti dari perjalanan spiritual. Anda tidak perlu menjadi sesuatu yang baru. Anda hanya perlu mengingat siapa Anda. Meditasi seringkali disalahartikan sebagai alat untuk menjadi lebih baik atau mencapai pencerahan. Tetapi, sebenarnya, meditasi adalah cara untuk kembali ke akar Anda, untuk menyadari bahwa Anda tidak perlu menjadi sesuatu yang lebih. Seperti seorang tukang kebun yang menyirami tanamannya, meditasi adalah air yang menyuburkan jiwa Anda. Bunga dalam diri Anda sudah ada. Ia tidak perlu berusaha menjadi lebih bunga. Dalam keheningan meditasi, Anda belajar menerima diri Anda apa adanya, tanpa penghakiman, tanpa tekanan untuk berubah. Setiap napas menjadi sebuah pengingat bahwa hidup ini adalah hadiah. Setiap jeda adalah ruang untuk menyadari bahwa Anda sudah cukup. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa seperti berenang melawan arus. Kita berjuang untuk mencapai tujuan, melawan rasa sakit, dan melawan diri kita sendiri. Namun, apa yang terjadi jika kita berhenti melawan? Berhenti melawan tidak berarti menyerah. Ia adalah tindakan tertinggi dari penerimaan. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungai, Anda juga dapat belajar untuk menyatu dengan kehidupan. Ketika Anda berhenti melawan, Anda akan menemukan bahwa kehidupan tidak lagi menjadi sebuah perjuangan, tetapi sebuah tarian. Ketika tantangan datang, lihatlah sebagai gelombang yang melatih fleksibilitas Anda. Ketika kegembiraan hadir, rayakan sebagai gelombang yang mengingatkan Anda akan keindahan hidup. Ketika ketidakpastian melanda, percayalah bahwa lautan dalam diri Anda selalu stabil, meskipun gelombang di permukaan terus berubah. Kebenaran besar dalam hidup ini bukanlah bahwa Anda harus menjadi lebih baik, lebih kaya, atau lebih bijaksana. Kebenaran besar adalah bahwa Anda sudah cukup. Ketika Anda benar-benar menyadari hal ini, Anda akan merasakan beban hidup terangkat. Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada siapapun. Anda tidak perlu mencari validasi dari dunia luar. Anda tidak perlu mengejar sesuatu yang sudah Anda miliki. Kebijaksanaan ini membebaskan Anda dari rantai harapan yang tidak realistis dan dari tekanan untuk selalu menjadi lebih. Pada akhirnya, perjalanan spiritual adalah perjalanan pulang. Bukan ke tempat yang baru, tetapi ke tempat yang selalu ada dalam diri Anda. Pulang ke hati Anda, ke jiwa Anda, dan ke esensi Anda. Ketika Anda berhenti mencari di luar diri Anda akan menemukan bahwa rumah itu selalu ada, menunggu Anda untuk kembali. Rumah itu adalah rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan. Rumah itu adalah kebahagiaan yang tidak tergantung pada pencapaian. Rumah itu adalah cinta tanpa syarat yang selalu ada dalam diri Anda. Dalam setiap akhir, ada awal yang baru. Kesadaran Anda tentang siapa Anda bukanlah akhir dari pencarian Anda. Ia adalah pintu masuk ke cara hidup yang baru.
Ketika Anda hidup dengan menyadari bahwa Anda sudah apa yang Anda cari, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan. Setiap momen menjadi tempat untuk bersyukur. Setiap tantangan menjadi peluang untuk belajar. Setiap interaksi menjadi ekspresi cinta dan koneksi. Anda tidak lagi merasa harus mencapai sesuatu untuk merasa cukup. Anda menyadari bahwa Anda sudah cukup, sekarang, di sini, dalam momen ini. Seperti lautan yang tidak pernah kehilangan esensinya, Anda juga tidak pernah kehilangan esensi Anda. Gelombang di permukaan akan terus datang dan pergi, tetapi lautan tetap luas, dalam, dan penuh misteri. Jadi, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, rasakan kehadiran Anda, dan ingatlah, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan. Anda sudah apa yang Anda cari. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.